Wes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin kita akan mempresentasikan, mohon izin kepada pembimbing satu Bapak Tatang Rohana Mkom. Kita akan mempresentasikan tugas UAS Kecerdasan Tiruan itu dengan judul Implementasi Deteksi Masker sebagai Pencegahan Virus COVID-19 menggunakan metode YOLO. Oke, kemudian ada daftar isi. Diawali dengan pendahuluan, ada latar belakang penelitian terkait, kemudian ada metodologi penelitian yang berisikan prosedur penelitian, image processing, YOLO, kemudian evaluasi. Bahasan yang berisi YOLO, evaluasi, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran yang berisikan sama ya, kesimpulan dan saran. Nah, kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang pendahuluan ya, dari judul kami. Jadi melatar belakangi presentasi ini mencakup tentang penyebaran COVID-19 melalui droplet. Droplet itu tentang pencemaran melalui air liur ataupun air ya. Nah, pentingnya penggunaan masker serta upaya pencegahan di Indonesia, pencegahan adanya COVID menyebar luas di Indonesia. Ya, pemerintah sudah apa namanya menyediakan atau membuat aturan ya sebelumnya ada PPSB, ada PPKM, nah, seperti itu. Itu ditemukan permasalahan masyarakat yang kurang patuh terhadap protokol kesehatan. Penelitian sebelumnya menggunakan YOLO V5 dan algoritma berbagai topik. Nah, seperti deteksi masker, kendaraan, dan wajah. Hasil penelitian menunjukkan tingkat akurasi yang signifikan. Tujuan penelitian ini juga adalah deteksi penggunaan masker dengan YOLO V5 menggunakan data dari Kaggle. Metode melibatkan pemrosesan data, pembuatan model, dan evaluasi performa. Dengan harapan hasilnya dapat menjadi acuan untuk kebijakan dan tindakan terkait penanganan penularan penyakit melalui udara. Tuh. Kemudian ini adalah penelitian terkait. Oke. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah implementasi deteksi masker sebagai pencegahan virus COVID-19 menggunakan metode YOLO-V5. Baik, di sini ada prosedur penelitian yang dimulai dari import data, kemudian kita mengumpulkan dan mengolah data untuk dijadikan data train dan fight. Kemudian pembangunan model menggunakan algoritma YOLO. Baik, selanjutnya
image processing. Apa itu image processing? Jadi, mengimport gambar melalui tools akuisisi gambar. Kemudian setelah diimport, melakukan analitik dan manipulation citra. Yang ketiga, hasil dari pengolahan tersebut bisa berupa cerita yang telah diedit atau data dari analisis citra. Kemudian, setelah processing adalah itu menggunakan YOLO. Metode dikembangkan oleh Joseph Redmond pada sekitar tahun 2015. Yang untuk mendeteksi serta mengklasifikasi objek hanya dengan sekali lihat. Kemudian, algoritma ini menggunakan neural network atau jaringan saraf dengan membagi gambar menjadi wilayah berukuran SXS. Dan setiap kotak pembatas dihitung probabilitasnya sehingga cepat dalam mendeteksi objek. Yang terakhir itu adalah confusion matrix. Confusion matrix adalah teknik optimasi kinerja algoritma klasifikasi. Menggunakan perhitungan confusion matrix dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang model klasifikasi dan istilah yang terdapat pada confusion matrix. Di antaranya yaitu true positif dan true negatif. Slide selanjutnya, mohon maaf. Sudah sampai confusion matrix. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Arya Swendi. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma YOLO. Algoritma YOLO adalah algoritma deteksi objek yang dikembangkan oleh Joseph Redmond dan Ross Riddick. Algoritma ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015 eh, dengan cara kerjanya yaitu membagi gambar menjadi sejumlah grid, lalu memprediksi kotak, pembatas, dan probabilitas untuk masing-masing grid. Probabilitas menunjukkan seberapa yakin algoritma bahwa objek tersebut benar-benar terdeteksi. Algoritma YOLO melakukan pelatihan menggunakan dataset gambar yang ditandai dengan objek yang ingin dideteksi. Dataset ini dapat berupa gambar yang diambil dari dunia nyata atau gambar yang dihasilkan secara sintetis. Kemudian ada extract fitur dengan klasifikasi, ekstraksi fitur. Setelah itu, prediksi objek dan skor kepercayaan. Non-maksimum, suppression, dan output. Selanjutnya, ada evaluasi. Di sini kami menggunakan evaluasi confusion metric. Confusion metric adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja model klasifikasi. Confusion metric menunjukkan bagaimana model klasifikasi data diuji. Dengan cara kerja confusion metric terdiri dari 4 sel, yaitu true positif, model klasifikasi data dengan benar sebagai kelas yang benar, dan false positif, model klasifikasi data sebagai kelas yang benar, padahal seharusnya kelas yang salah. True negatif, model klasifikasi data dengan benar sebagai kelas yang salah, dan false negatif, model klasifikasi data sebagai kelas yang salah, padahal seharusnya kelas yang benar.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Eh, Baik, selanjutnya akan saya lanjut pembahasan itu yaitu tahap pertama yaitu pengumpulan data. Data diambil dari situs Kaggle berjumlah 1.278 data yang memiliki dua jenis yaitu em, data pakai masker dan tanpa masker. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke tahap tahap preprocessing, di mana pada tahap ini kita menggunakan RoboFlow. Kita menggunakan RoboFlow untuk preprocessing ini, di mana tahap awalnya itu memasukkan dataset yang berjumlah 1.278 data tersebut. Lalu setelahnya kita lakukan uh, pengidentifikasi penggunaan masker dan tinta dan tanpa masker. Setelah diidentifikasi, kita berikan label mana yang menggunakan masker dan tanpa masker. Setelah itu, data akan dibagi menjadi 3, yaitu data train, data valid, dan data set. Di mana data train memiliki 70% dari data set. Lalu validasi, lalu data valid memiliki 20% dari dataset dan data tes memiliki 10% dari dataset. Selanjutnya, uh, selanjutnya data tersebut yang sudah dilatih akan kita ekspor menggunakan kode untuk kita masukkan kepada YOLO P5 tersebut. Pada YOLO ini, setelah data dimasukkan, maka YOLO akan mempelajari data tersebut. Dan setelah itu, dapatkan hasil sebagai berikut. Berikut ada diagram untuk tabel data trend, lalu ada data valid. Lalu setelah itu di sebelah kanan itu ada penilai penilaian dari data-data tersebut, pemberian akurasi pada data-data set tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan pemodelan menggunakan YOLO, tahap selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi kita menggunakan confusion matrix, di mana pada hasil evaluasi menunjukkan bahwa hasil akurasi yang sangat sangat baik, yaitu sebesar 98%. Baik, selanjutnya. Dan ini adalah hasil dari pendeteksian menggunakan YOLO P5. Bisa diputar. Nah, pada hasil tersebut didapatkan bahwa pendeteksian wajah cukup akurat. Pendeteksian wajah cukup akurat, di mana pada saat wajah tersebut tidak memakai masker, maka akan muncul pendeteksian berlabel tidak pakai masker. Lalu selanjutnya apabila dia memakai masker, pada saat dia memakai masker, maka pendeteksian berubah menjadi pakai masker. Pendeteksian wajah berubah menjadi pakai masker. Setelah dilepas lagi, pendeteksian wajah menjadi tidak pakai masker. Baik, berikut hasilnya. Selanjutnya next. Baik, untuk kesimpulan akan saya kembalikan kepada Arya Suhendi. Arya, silahkan.
Baik, kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan data tersebut, kita bisa menyimpulkan penelitian ini terbukti YOLO V5 mampu mendeteksi masker mulut dengan nilai akurasi 98%. Namun, pada hasil yang ditampilkan untuk pendeteksian berlabel pakai masker seringkali tidak sesuai. Dan begitupun ada saran. Saran di sini dilakukan lebih lanjut terkait penambahan data latih terhadap label pakai masker dan tanpa masker agar menghindari error pada deteksi seperti pada hasil yang ditampilkan. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.